Ya, perwakilan KNVB di Indonesia ini lempar kode pemain keturunan berharga 695,27 miliar ini apakah bakal dinaturalisasi? Ya, proses naturalisasi pemain timnas Indonesia cepat dan berkualitas. Netizen Malaysia mengatakan, di sini rumor doang. Dan inilah Federasi Sepak Bola Jepang yang menyebut timnas Indonesia sebagai ancaman. Yang terakhir, skuad China pecah jelang melawan timnas Indonesia, pelatih dan asistennya ribut. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, di informasi bola yang pertama, akun Instagram @oranjeindonesia yang merupakan perwakilan KNVB di Indonesia membuat heboh karena mengunggah foto Miss Hilges dan Ian Madsen. Menariknya, kini di postingan Instagram terbarunya, mereka menampilkan potret Miss Hilgers yang sedang menjalani proses naturalisasi. Tidak hanya itu, dalam foto tersebut juga ada satu pemain keturunan lain. Dia adalah Ian Madsen yang kini berkarir di Aston Villa. Postingan ini sontak membuat warga tanah air heboh. Banyak yang bertanya-tanya apakah ini bak kode jika Madsen mau memperkuat timnas Indonesia. Bahkan akun Instagram yang biasa menyoroti pemain keturunan seperti @footballtalentnesia memberikan emoji mata melirik. Kendati begitu, memang tidak ada pernyataan langsung apakah Ian Madsen mau membela timnas Indonesia. Apalagi dia juga bisa membela 3 negara, yaitu Belanda, Indonesia, dan juga Suriname. Pemain yang punya harga fantastis sebesar 695,27 miliar ini juga belum lama dipanggil ke Belanda senior untuk Euro 2024. Tapi dia sama sekali belum bermain sehingga masih eligible jika nantinya ingin memperkuat skuad Garuda. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, program naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia terus berjalan dan situasi ini menimbulkan pro dan kontra. Bukan hanya di Indonesia, warganet di Malaysia juga ikut merespon situasi yang terjadi. PSSI tengah memproses naturalisasi beberapa pemain untuk timnas Indonesia. 2 nama yang selangkah lagi akan mendapatkan status WNI dan membela skuad Garuda adalah Miss Hilgers dan Eliano Regenders. Kedua pemain mendapatkan karpet merah untuk menjadi WNI, bahkan kabar terbaru, keduanya tidak perlu datang ke Indonesia untuk menjalani sumpah. Pengambilan sumpah WNI akan dilakukan di Belanda. Ya, Miss Hilgers dan Eliano Regenders bakal disiapkan untuk laga melawan Bahrain dan China pada Oktober nanti. Kehadiran kedua pemain diharapkan bisa membuka peluang Indonesia untuk meraih poin di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, cepatnya proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia di Belanda ini membuat netizen Malaysia sedikit iri. Pasalnya sudah berkali-kali Malaysia dirumorkan akan menaturalisasi pemain-pemain grade A di Eropa, namun sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Faktor kejelasan keturunan berikut dokumen yang tersimpan rapi juga menjadi faktor mengapa proses naturalisasi timnas Indonesia berjalan dengan lancar. Selain itu, pengarsipan kependudukan Belanda patut diacungi jempol. Jangankan untuk pemain yang keturunan langsung dari kakek, nenek, atau ayah, ibu, kakek, nenek yang berstatus Belgievers atau orang Eropa yang lahir dan besar di Indonesia saja masih tersimpan. Dan di Malaysia ternyata kebanyakan rumor. Ya, udah banyak sangat rumor nak ambil pemain kacukan tapi tak ada yang jadi. Ya, Dropon pasti teragak-agak nak perkuat anti yang farmnya busuk macam itu. Kena ganti midin baru boleh recruit lah ya. Dan bila dah join jangan tiba pindah GDT pula, bisa jadi macam seperti Jordi, kata salah satu netizen Malaysia. Menurut sumber terdekat, farm juga telah menghubungi pihak beliau nih ya, Josh Brownhill. Nenek beliau adalah orang Malaysia dan eligible bermain untuk Malaysia. Baru 28 tahun, boleh digunakan lagi 5-6 tahun dengan pengalaman yang ada. Ujar salah satu netizen Malaysia lainnya. Tengok nih detail nama mereka yang lahir dan ada bukti keturunan lagi. Seorang lagi sembang sejak Desember tapi dokumen tak sampai-sampai. Ini untuk case Eliano dan Tijani, ini mirip Shani Patinama. Background keluarga Maluku tetapi lahir di Pulau Jawa. Federasi Sepak Bola Jepang JFA menyebut timnas Indonesia adalah ancaman di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia.
Pernyataan itu disampaikan langsung Masakuni Yamamoto selaku direktur dari JFA. Timnas Jepang sendiri akan bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada 14 November nanti untuk menghadapi Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Timnas Indonesia belum terkalahkan selama 2 kali pertandingan, yakni melawan Arab Saudi dan Australia, yang semuanya berkesudahan dengan hasil imbang. Sedangkan Jepang menjadi tim yang juga belum pernah terkalahkan dan menjadi negara yang paling subur mencetak gol ke gawang lawannya. Kini, Samurai Biru menduduki puncak klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Dan untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, anak-anak kasus Sinteyong harus finish di posisi puncak atau sebagai runner-up dari Grup C. Ya, Yamamoto beralasan Timnas Indonesia menjadi ancaman Jepang karena mampu menampilkan permainan apik, rapi, disiplin, dan sikap pantang menyerah yang selalu berjuang hingga babak akhir pertandingan. Kita menyadari bahwa perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin membaik akhir-akhir ini dapat menjadi ancaman bagi Jepang. Ya, itu sebabnya kami memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang cukup menantang, kata Yamamoto. Nah, Direktur Federasi Sepak Bola Jepang JFA itu mengaku khawatir dengan supporter Timnas Indonesia di SUGBK Jakarta karena dikenal dengan fanatisme dan horor bagi tim lawan. Fanatisme dan horor dari supporter Timnas Indonesia ini bisa menjatuhkan mental dan mengganggu konsentrasi Timnas Jepang ketika bertanding melawan skuad Garuda di GBK Jakarta nanti. Jadi pertandingan melawan Indonesia nanti di Jakarta itu kami perkirakan akan menjadi laga yang cukup sulit ya, karena supporter Garuda sangat fanatik, ujarnya. Karenanya Jepang mengatakan pertandingan melawan Timnas Indonesia di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi pertandingan yang sangat sulit bagi negaranya. Kami memperkirakan ini akan menjadi kompetisi yang sulit, kata Yamamoto. Dan di informasi bola yang terakhir, Timnas China pecah kongsi jelang melawan Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober mendatang. Antara pelatih dan asistennya ribut. Bagaimana ceritanya? Ya, seperti diketahui setelah mencatatkan hasil impresif di 2 laga awal melawan Arab Saudi dan Australia, skuad asuhan Sinteyong akan melanjutkan perjuangannya di benua kuning pada Oktober nanti. 2 laga tandang berat menanti yakni melawan Bahrain dan juga China. Nah, meski secara peringkat FIFA kedua tim ini lebih diunggulkan, tapi performa apik Timnas Indonesia belakangan ini menjadi modal berharga untuk mencuri poin kembali. Namun ada bonus tambahan yang membuat peluang Indonesia semakin terbuka. Laporan dari media Korea itu Best 11 menyebutkan bahwa kondisi internal Timnas China tengah mengalami gejolak. 2 kekalahan beruntun di awal kualifikasi membuat pelatih Branko Ivankovic dan asistennya Zheng Zi terlibat perselisihan. Puncaknya, keduanya terlibat adu argumen ketika pertandingan melawan Arab Saudi. Pelatih Ivankovic menerima saran dari pelatih kepala Zheng Zi untuk menggantikan Beram Abdulweli. Nama Chinanya adalah Fehi Lamu selama pertandingan melawan Arab Saudi pada tanggal 10, tapi dia menolak, tulis media itu. Ya, ketegangan di antara kedua sosok penting di tim ini dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi para pemain dan berdampak pada performa tim secara keseluruhan. Situasi ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Timnas Indonesia. Maka dengan fokus para pemain China yang terpecah, peluang bagi skuad Garuda untuk meraih hasil positif di laga nanti terbuka lebar. Namun, Sinteyong dan para pemainnya tetap harus waspada. Meski tengah dilanda masalah internal, China tetaplah tim yang kuat dan memiliki sejumlah pemain berkualitas. Ya, pertandingan antara Timnas Indonesia dan China dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober 2024 di Qingdao Youth Football Stadium. Dan laga ini dipastikan akan berlangsung sengit dan juga menarik.